Upacara militer pada Minggu 10 Agustus 2025 yang seharusnya menjadi ajang persatuan pejabat negara justru memunculkan sorotan tajam. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat berjalan melewati Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tanpa memberikan salam atau berjabat tangan. Momen singkat ini langsung memantik berbagai interpretasi politik. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat berjalan melewati Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono tanpa memberikan salam atau berjabat tangan. Momen singkat ini langsung memantik berbagai interpretasi politik. Video berdurasi beberapa detik itu memperlihatkan Gibran turun dari kendaraan dan langsung menyalami Jaksa Agung serta Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, saat melewati deretan menteri lain, termasuk AHY, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan, Gibran tidak terlihat memberikan salam. Gestur ini segera dibicarakan luas di X atau Twitter dan Instagram, memunculkan beragam spekulasi. Menanggapi ramainya isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan. Ia menegaskan bahwa hubungan antara anggota kabinet tetap baik-baik saja dan mengajak semua pihak untuk berpikiran positif. Menurut Puan, tidak perlu membesar-besarkan momen yang mungkin hanya masalah teknis atau kebiasaan protokoler. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga berada di lokasi memberikan penjelasan berbeda. Ia mengatakan bahwa momen yang viral tersebut hanyalah akibat salah sudut pengambilan gambar. Menurutnya, Gibran sebenarnya berinteraksi, namun dari sudut pandang kamera seolah-olah tidak menyapa. Bahlil bahkan menyebut berita yang membesar-besarkan hal ini tidak berkualitas. Meski ada klarifikasi, tak sedikit pengamat politik yang menilai gestur dalam forum resmi punya makna tersendiri. Pakar politik Muslim Arbi misalnya mengatakan bahasa tubuh bisa menjadi pesan politik yang lebih kuat daripada ucapan. Menurutnya, publik wajar mengaitkan insiden ini dengan dinamika internal pemerintahan yang kini mulai memanas menjelang Pilpres 2029. Dari sisi publik, komentar yang beredar di media sosial cukup beragam. Ada yang menilai Gibran seharusnya lebih mengedepankan etika formal dalam acara kenegaraan. Namun, ada pula yang justru menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk sikap tegas dan wajar, terutama jika hubungan politik memang sedang renggang. Partai Demokrat sendiri, yang dipimpin AHY, belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa ini. Diamnya pihak Demokrat dinilai sebagian pengamat sebagai langkah untuk menghindari polemik berkepanjangan. Namun, ketidakhadiran respons langsung juga membuat rumor semakin liar di media sosial. Momen ini menjadi semakin ramai dibicarakan karena terjadi di tengah isu perpecahan internal kabinet. Hubungan antara geng Solo yang diidentikan dengan Gibran dan geng Pacitan yang merujuk pada AHY memang kerap dikaitkan media dengan persaingan politik. Walau belum ada bukti konkret, framing ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa ada tensi di lingkar kekuasaan. Di sisi lain, pihak istana belum memberikan pernyataan resmi. Hingga berita ini beredar, narasi yang dominan di publik berasal dari potongan video dan komentar politisi yang sudah viral terlebih dahulu. Hal ini membuat ruang interpretasi semakin luas, baik dari kalangan pendukung maupun pengkritik pemerintah. Apapun penjelasan yang akan muncul nanti, momen Gibran tak menyalami AHY sudah terlanjur menjadi bagian dari drama politik nasional. Dalam politik, simbol seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan di era media sosial, setiap gestur sekecil apapun bisa menjadi percikan yang memicu kobaran opini publik. Pasca momen Gibran tak menyalami AHY viral, masyarakat mulai mengaitkannya dengan isu yang lebih besar, yaitu dinamika internal kabinet. Warganet di media sosial memunculkan berbagai teori, mulai dari kemungkinan retaknya komunikasi antar menteri, hingga dugaan adanya kubu-kubu yang saling bersaing. Potongan video itu dijadikan bukti visual bahwa hubungan para elit negara tak sepenuhnya harmonis. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kabinet saat ini terbagi menjadi dua poros utama.
Poros pertama adalah kelompok yang disebut Geng Solo, merujuk pada lingkar dekat Gibran yang memiliki latar belakang politik sama atau hubungan erat dengan presiden sebelumnya. Poros kedua adalah Geng Pacitan yang diasosiasikan dengan AHY dan jejaring politik Partai Demokrat. Istilah ini memang populer di media, dan viralnya momen tersebut dianggap menghidupkan kembali narasi rivalitas kedua kubu. Teori lain yang berkembang adalah bahwa momen ini bukan sekedar persoalan pribadi, tetapi juga representasi dari manuver politik jelang Pilpres 2029. Publik menganggap Gibran dan AHY memiliki potensi menjadi kandidat kuat, baik sebagai lawan atau dalam skenario tertentu sebagai pasangan. Karenanya setiap interaksi mereka akan selalu dipantau dan dianalisis. Di tengah spekulasi itu, ada juga suara yang lebih moderat. Sebagian warganet berpendapat bahwa insiden tersebut mungkin hanya masalah protokoler atau fokus Gibran pada agenda upacara. Namun, opini ini kalah bising dibandingkan narasi persaingan yang memang lebih memicu rasa ingin tahu publik. Tak sedikit pula masyarakat yang menilai hubungan dingin di kabinet sudah terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Indikatornya menurut mereka adalah perbedaan sikap dan pernyataan antar menteri dalam menanggapi isu-isu strategis seperti kebijakan ekonomi, tata ruang, dan hubungan luar negeri. Meski belum ada bukti langsung, persepsi ini diperkuat oleh media yang rajin menyoroti perbedaan pendapat tersebut. Di sisi politik praktis, sebagian pendukung masing-masing kubu memanfaatkan momen ini untuk menguatkan narasi mereka. Pendukung Gibran menggambarkannya sebagai sosok yang tegas, tidak terikat basa-basi, dan fokus bekerja. Sebaliknya, pendukung AHY menilai peristiwa itu sebagai bukti kurangnya rasa hormat terhadap senior di kabinet. Publik yang gemar mengikuti politik dalam negeri melihat momen ini sebagai puncak dari akumulasi gesekan. Mereka mengaitkannya dengan beberapa kejadian sebelumnya, seperti saling sindir di forum terbuka dan absennya kolaborasi nyata antara kementerian yang dipimpin oleh dua figur tersebut. Tidak dapat dipungkiri, politik Indonesia kerap diwarnai simbol-simbol kecil yang kemudian dimaknai besar oleh publik. Gestur, tatapan, atau bahkan pilihan kursi duduk bisa menjadi bahan diskusi panjang. Dalam kasus ini, tidak adanya jabatan tangan antara Gibran dan AHY menjadi simbol yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Fenomena ini juga memperlihatkan betapa kuatnya peran media sosial dalam membentuk opini publik. Sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, narasi sudah terbentuk dan menyebar luas. Bahkan video asli kerap dipotong sedemikian rupa untuk memperkuat asumsi tertentu. Akhirnya, momen tersebut tidak lagi sekadar tentang sopan santun di upacara, melainkan menjadi cermin dari hubungan kekuasaan yang kompleks. Masyarakat kini menunggu apakah isu ini akan mereda dengan sendirinya atau justru menjadi awal dari persaingan politik terbuka di panggung nasional menjelang 2029. Setelah video momen Gibran tak menyelami AHY menyebar luas, beberapa elit politik mulai memberikan tanggapan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjadi salah satu yang pertama angkat bicara. Ia mengimbau agar publik tidak berspekulasi berlebihan dan menilai hubungan antar anggota kabinet masih solid. Menurutnya, insiden tersebut bisa saja murni persoalan teknis, bukan tanda adanya keretakan. Namun, komentar Puan tidak cukup untuk menghentikan spekulasi. Beberapa tokoh partai lain justru melihatnya sebagai momentum politik. Politikus senior PDIP menilai, di balik peristiwa sederhana, seringkali tersimpan pesan simbolis yang disengaja. Sementara itu, kader Partai Demokrat memilih diam, memberi kesan bahwa mereka menunggu momen tepat untuk merespons. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andri Suryawan berpendapat bahwa bahasa tubuh di panggung publik memiliki bobot yang tidak kalah besar dari pernyataan resmi. Menurutnya, jika Gibran memang sengaja tidak menyapa AHY, itu bisa menjadi bentuk penegasan posisi politik. Sebaliknya, jika tidak disengaja, seharusnya ada klarifikasi cepat untuk mencegah rumor berkembang. Dari sudut pandang komunikasi politik,
gestur yang terekam kamera memiliki daya amplifikasi besar di era digital. Potongan video dapat dengan cepat mengubah persepsi publik, apalagi jika dibarengi narasi yang mendukung. Hal inilah yang membuat isu ini tidak berhenti pada soal etika, tapi merembet menjadi analisis tentang peta kekuasaan menjelang Pilpres 2029. Skenario pertama yang banyak dibicarakan adalah potensi rivalitas terbuka antara Gibran dan AHY dalam kontestasi mendatang. Dengan modal popularitas tinggi dan jaringan politik masing-masing, keduanya dianggap memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan kursi RI 1. Dalam skenario ini, momen di upacara hanya menjadi prolog dari persaingan panjang. Skenario kedua adalah upaya rekonsiliasi politik. Tidak menutup kemungkinan Gibran dan AHY bisa berada di kubu yang sama atau bahkan menjadi pasangan calon. Dalam politik Indonesia, perbedaan tajam di ruang publik kadang berujung pada kerjasama pragmatis demi kepentingan elektoral. Skenario ketiga, hubungan keduanya tetap berada di level profesional di kabinet, tanpa upaya memperbaiki atau memperburuk situasi. Mereka fokus pada tugas masing-masing, sementara interaksi personal tetap minim. Skema ini akan menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi tidak menghapus spekulasi publik. Bagi partai-partai pendukung, isu ini bisa menjadi bahan pertimbangan strategis. Partai yang mengusung Gibran mungkin memanfaatkan popularitasnya untuk menarik simpati publik. Sementara Partai Demokrat bisa memposisikan AHY sebagai tokoh yang tenang dan santun di tengah gesekan politik. Pengamat juga mengingatkan bahwa pembentukan citra kandidat dimulai jauh sebelum kampanye resmi dimulai. Gestur seperti tidak menyelami lawan politik bisa menjadi bahan framing positif atau negatif, tergantung siapa yang membangun narasi. Karena itu, kedua pihak perlu berhitung cermat sebelum membiarkan isu seperti ini berlarut. Pada akhirnya, hubungan Gibran dan AHY akan ditentukan oleh kalkulasi politik masing-masing. Apakah mereka akan menjadi rival yang saling menyerang, pasangan yang saling melengkapi, atau sekedar rekan kerja yang menjaga jarak? Semuanya masih terbuka. Yang pasti, publik akan terus mengamati setiap gerak-gerik mereka. Karena dalam politik, simbol kecil bisa menjadi tanda dari perubahan besar yang akan datang. Isu Gibran tak menyalami AHY kini mulai dipandang bukan sekadar gosip politik, melainkan potensi katalis yang mempengaruhi konfigurasi Pilpres 2029. Dalam politik, momen kecil bisa membentuk persepsi besar, dan persepsi itu seringkali mempengaruhi pilihan publik di bilik suara. Bagi sebagian pengamat, peristiwa ini sudah masuk ke ranah pembentukan citra dan positioning kandidat. Secara elektoral, Gibran saat ini unggul di kalangan pemilih muda, terutama karena citranya yang energik, dekat dengan generasi Z, dan kemampuannya memanfaatkan media sosial. Ia juga memiliki dukungan kuat dari jaringan politik yang terbentuk dari masa kepemimpinan ayahnya. AHY, di sisi lain, memiliki basis yang solid di kalangan pemilih rasional perkotaan, simpatisan Partai Demokrat, serta sebagian pemilih di wilayah Indonesia Timur. Jika keduanya menjadi rival, peta Pilpres 2029 akan mengerucut menjadi pertarungan dua figur muda dengan gaya kepemimpinan berbeda. Gibran bisa mengambil ceruk pemilih yang menginginkan kelanjutan kebijakan saat ini, sementara AHY bisa memposisikan diri sebagai alternatif dengan wajah baru, namun pengalaman menteri dan keturunan politik yang kuat. Potensi koalisi dalam skenario ini menjadi krusial. Partai-partai pro-pemerintah saat ini cenderung memihak Gibran, termasuk PDIP, meski hubungan internal partai itu sendiri tidak selalu mulus. Demokrat jelas berada di belakang AHY, dan mereka kemungkinan akan mencari mitra strategis seperti PAN atau PKS untuk memperkuat basis elektoral. Namun ada skenario kedua yang bisa membalik peta. Gibran dan AHY berada di satu kubu. Jika hal ini terjadi, pasangan ini berpeluang menjadi paket duet muda yang bisa menarik pemilih lintas generasi. Dengan modal popularitas keduanya, kemungkinan besar mereka akan memaksa kubu lawan membentuk koalisi besar hanya untuk menandingi. Skenario ketiga adalah munculnya pihak ketiga yang memanfaatkan ketegangan Gibran-AHY untuk mencuri perhatian. Figur seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo bisa mengisi ruang kosong di tengah publik yang bosan dengan drama elit muda, menawarkan opsi yang lebih stabil di mata sebagian pemilih.
Dampak jangka pendek dari isu ini adalah meningkatnya sentimen pendukung masing-masing kubu. Media sosial menjadi arena utama perang narasi, di mana potongan video dan meme digunakan untuk memperkuat framing. Dalam jangka panjang, jika tidak ada upaya rekonsiliasi, publik akan semakin mengaitkan keduanya sebagai rival politik yang sah. Selain itu, isu ini bisa menjadi ujian bagi kedewasaan politik masing-masing kandidat. Apakah mereka memilih untuk meredakan tensi demi menjaga citra negarawan, atau justru memanfaatkan konflik untuk mengkonsolidasi basis massa? Langkah yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah Pilpres 2029. Yang jelas, Pilpres 2029 tampaknya akan diwarnai oleh kompetisi figur muda dengan dinamika emosional yang tinggi. Momen tak bersalaman ini, yang awalnya terlihat sepele, bisa menjadi simbol pembuka dari sebuah babak baru politik nasional. Di tengah perhatian publik yang terus terarah, setiap gestur, pernyataan, dan manuver akan dibaca sebagai isyarat menuju gelanggang besar 5 tahunan itu. Pasca viralnya momen tak bersalaman, Gibran dan AHY dihadapkan pada tantangan komunikasi politik yang sensitif. Isu ini sudah terlanjur membentuk persepsi publik, sehingga langkah yang mereka ambil ke depan akan menentukan apakah persepsi itu menguntungkan atau merugikan. Bagi Gibran, strategi pertama yang mungkin ditempuh adalah melakukan clarification framing, mengemas penjelasan yang sederhana, lugas, dan mudah dicerna publik. Dengan cara ini, ia bisa meredam narasi negatif tanpa harus menambah perdebatan. Penjelasan bisa diberikan melalui wawancara singkat, unggahan media sosial, atau kesempatan informal di depan wartawan. Strategi kedua bagi Gibran adalah melakukan symbolic gesture di momen publik berikutnya. Misalnya, menunjukkan keakraban dengan AHY secara terbuka di acara kenegaraan atau kunjungan lapangan. Di dunia politik, satu jabat tangan hangat dan senyum lebar bisa meruntuhkan spekulasi berbulan-bulan. Untuk AHY, strategi yang mungkin diambil adalah maintaining dignity, tetap menjaga sikap tenang dan tidak terjebak provokasi. Dengan membiarkan publik yang menilai, AHY bisa memperkuat citra sebagai pemimpin yang santun, yang tidak terganggu oleh isu personal. Strategi ini sesuai dengan basis pendukungnya yang cenderung menghargai etika formal dan kesantunan politik. Langkah lain bagi AHY adalah membangun narasi inklusif leadership, menekankan bahwa meski ada perbedaan, ia tetap fokus pada tugas kementerian dan kepentingan rakyat. Narasi ini akan membuatnya terlihat sebagai figur yang tidak terganggu oleh drama politik, namun tetap waspada terhadap dinamika kekuasaan. Bagi kedua tokoh, opsi yang paling efektif jika ingin meredakan tensi adalah joint appearance strategy. Mereka bisa memanfaatkan momen tertentu untuk tampil bersama dalam proyek kerjasama lintas kementerian. Keberhasilan acara semacam ini akan menghasilkan pemberitaan positif dan menggeser fokus publik dari konflik ke kolaborasi. Namun, jika salah satu atau keduanya ingin mempertahankan narasi persaingan, maka strategi controlled rivalry bisa dimainkan. Mereka bisa saling sindir atau menunjukkan perbedaan visi secara terbuka, namun tetap dalam batas wajar agar tidak merusak citra negarawan. Strategi ini sering digunakan untuk memanaskan mesin politik menjelang kontestasi. Selain strategi langsung, keduanya juga bisa memanfaatkan third-party endorsement, mendapat dukungan atau komentar positif dari tokoh politik senior, selebritas, atau influencer. Dukungan pihak ketiga seringkali lebih meyakinkan publik dibanding klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Pada akhirnya, keberhasilan strategi komunikasi politik pasca isu ini akan sangat bergantung pada konsistensi pesan yang dibawa masing-masing tokoh. Di era politik visual seperti sekarang, publik lebih mudah mengingat gestur dan simbol ketimbang pernyataan panjang. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Gibran dan AHY harus terukur. Karena di mata publik, panggung Pilpres 2029 sudah mulai dibuka.